Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena sampai hari ini Allah memberikan kita sehat dan kesempatan untuk melakukan kebaikan, sehingga syukur kita jangan sampai berhenti dan kita semakin hari semakin baik. Mitra Persada, bersama-sama kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an. Hari ini sampai surat Hud di juz 12. Surat Hud ayat 39 ya. Ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajra. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi, lan he kaum ingsun. Nah, ini adalah salah satu kisah di dalam surat Hud alaihi salam. La as'alu, orang jaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase nekakne risalah, ing atase dakwah, ing atase ingsun ki ngajak sira kabeh mlebu Islam, nyembah Gusti Allah, ngono kuwi. Malan ing bondo tuktuni kang maringi sira kabeh ni ing ingsun hi ing malan. Nah, ini memang ada salah satu tafsir Al-Quran, yaitu Aisarut Tafasir, mengatakan ya dakwah menyampaikan sesuatu itu tidak boleh mengambil upah, tetapi kalau diberi boleh. Jadi tidak meminta, kalau diberi ya ditampani. Itu tidak melanggar ayat ini. Dan memang menyampaikan ajaran Islam ini kan tidak hanya menjadi mubaligh, seorang guru, seorang pemberi informasi, semua kan namanya mendakwahkan ajaran ini. Tidak meminta, ini para rasul tidak meminta upah. Di ayat lain kan la as'alukum alaihi ajro. Di sini bondo, tidak meminta dari kalian harta sedikit pun. Ma ajri, ora ana utawi in ajriya, ora ana utawi ganjaran ingsun illa 'alallahi, kejaba ing ngatasé Gusti Allah. Balasanku atas dakwahku ini, atas ajaanku kepada kalian ini, itu adalah milik Allah. Artinya aku pasti dibalas oleh Allah. Wa ma ana, lan ora ana utawi ingsun iku bitaridil ladzina, kelawan wong kang nolak wong akeh amanu kang iman sapa alladzin kama amartumuni, kaya oleh merintah sira kabeh ni ing ingsun
innahum setuhune utawi alladzina amanu iku mulaqu rabbihim, wong-wong kang bakal ketemu pangerane alladzina amanu bil ba'tsi kelawan tangi sangka kubur, fayujazi mongko bales sapa rabbihim him ing alladzina amanu, wa yakhudhu lan ngalap utawa nyiksa sapa rabbihim lahum kedue wong akeh mimman saking wong dzalama kang zalim sapa man hum ing alladzin wa taradahum lan nolak sapa man hum ing alladzin. Jadi saya mengajak kalian menyembah Allah, masuk Islam, mengikuti agama tauhid ini. Di samping itu aku ini juga tidak bisa menolak orang-orang yang sudah beriman. Jadi kalau mereka mengikutiku, tidak bisa aku menolak. Artinya menyuruh mereka kufur lagi atau mereka tidak boleh mengikutiku, itu tidak bisa. Nah, ini sudah disampaikan kepada kaum itu, sehingga posisi Rasul di situ itu pertama tidak meminta upah, yang kedua tidak bisa menolak orang yang mengikuti dakwahnya. Walakinni lan tetapene setuhune utai ingsun iku ara weruh sapa ingsun kum ing sira kabeh kauman ing kaum tajhaluna kang bodho-bodho sira kabeh akibata amrikum minangka akibate urusan sira kabeh. Mitra persada, seperti itulah dakwah para rasul. Mereka itu kalau tidak menyampaikan itu kan kena hukuman dari Allah. Jadi yang namanya Rasul itu orang yang mendapat wahyu, yang berkewajiban menyampaikan wahyu itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering ketika habis menyampaikan sesuatu persoalan atau materi begitu, ayat gitu, beliau hal balagtu gitu, apakah aku sudah menyampaikan? Maka para sahabat menjawab, iya sudah Rasul. Itu menjadi hujjah atau alasan atau argumen Rasulullah SAW nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beliau sudah menyampaikan semuanya. Wa innama alaikal balagh, fa innama alaikal balagh wa alainal hisab. Urusan mereka tidak beriman, tidak mau mengikuti yang diajarkan, itu sudah urusan sasaran dakwah. Orang-orang yang mendengarkan atau yang menerima ajaan-ajaan atau dakwah itu. Karena yang menyampaikan sudah melaksanakan tugasnya, tinggal objek atau sasarannya dakwah ini mengikuti apa tidak. Wa alainal hisab. Jadi Allah nanti yang menghisab masing-masing. Maka dengan demikian apabila kita ini mengajak orang gitu ya, kemudian orang tidak mau, ya nggak usah marah, nggak usah barang apik kok angel mentian, tidak usah macam-macam. Karena apa? Karena balasannya sudah di awal, Allah sendiri nanti yang membalas, hitungannya Allah yang menghitungnya. Sebab kita kalau marah-marah atau emosi tidak akan menyelesaikan. Bahkan mungkin objek dakwah kita, orang yang kita ajak itu mencemooh, ngajak nusa-nusu. Nah, ini kadang orang lupa gitu. Makanya seorang dai mubaligh atau orang tua kepada anak sekalipun,
ketika anak ini belum mau, jangan dibilang tidak mau, tapi belum mau, kita anggap belum mau. Jadi mungkin ya karena masih anak-anak kan tidak sama dengan pikiran orang dewasa. Ini baik begitu, itu belum tahu efeknya baik itu gimana, kalau ditinggalkan itu akibatnya bagaimana gitu ya. Nah, ini harus wastabir 'alaiha ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Sobaro sira 'alaiha ing atase njumenengake salat. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati ya. Ajaklah kepada Allah, artinya kepada ajaran Allah ini bil hikmati, dengan hikmah, dengan bijaksana ya. Innallaha yuhibbur rifqa ya. Sesungguhnya Allah itu menyenangi, menyukai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Jadi Allah akan memberi seseorang karena dia lembutnya atau halusnya dalam mengajak, dalam berkata-kata, apa yang tidak diberikan kepada orang yang angas, orang yang kaku, orang yang mentang-mentang benar harus begini, harus ini fadilah dari sifat fabima rahmatim minallahi lintalahum. Pada ayat yang lain itu, dengan rahmat dari Allah itu engkau Muhammad bisa lembut dalam mengajak kaummu. Walau kunta fadhdhan ghalidhul qalbi, kalau engkau keras, hatinya keras, mengajaknya itu dengan kaku, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sisimu, dari sekitarmu. Jadi memang dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Maka ada istilah ulul azmi. Ada 5 rasul yang bergelar ulul azmi, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang teguh, yang sabarnya itu tinggi sekali ya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu diperintah meninggalkan anak dan istri ketika anak itu masih bayi di tanah gersang, tidak ada air, tidak ada tanaman, disuruh pergi begitu ke Palestina. Ini karena perintah Allah. Ya langsung pergi aja Nabi Ibrahim. Makanya digelar Khalilullah, kekasih Allah. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu setiap Allah perintah langsung dilaksanakan. Disuruh khitan, langsung khitan. Disuruh meninggalkan anak dan istri di Jurhum, di dekatnya Ka'bah, dulu daerahnya Jurhum. Itu beliau langsung meninggalkan. Istrinya bertanya, mau kemana Bah? Tidak menjawab. Kemana Bah? Tidak menjawab. Apakah ini perintah Allah atau kemauanmu? Dijawab baru oleh ini adalah perintah Allah. Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, ditinggalkan tenang saja karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang ditinggal oleh orang yang mengikuti ajaran Allah atau perintah Allah. Demikian juga kita, manakala harus berpisah sementara ya, atau mendapat ujian ini, itu yang menguji kan Allah, yang menguji itu Allah. Ya harus bersabar, karena sabar itu banyak balasannya. Fadilahnya sabar itu ya, termasuk ya cerita sedikit orang yang sabar ya. Orang yang sabar itu ternyata santet itu sulit untuk sampai kepadanya ya. Orang yang istiqomah dalam beramal, beribadah, kemudian dia juga sabar, tidak sabar pokoknya, tidak gampang emosi, itu ternyata susah sekali disantet.
Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang pasrah total kepada Allah seperti Nabi Ibrahim itu Allah memberi balasan. Makanya kalau bisa ketika Allah memerintahkan kita, nah kita tunaikan, kita dahulukan dalam kitab Al-Hikam ya. Wahai alam, wahai dunia ini, berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmah kepadaku, orang yang patuh kepadaku, melaksanakan perintah-perintahku, wis layanono. Orang yang mendahulukan Allah itu ya dunianya akan datang. Misalnya menjadi muadzin, menjadi tukang nyebrangin orang itu di perempatan gitu kan uang datang kan datang. Ada yang memberi, ada yang tidak, tapi kan datang. Ini mendahulukan pertolongan kepada orang lain, itu akan dibantu oleh Allah. Perintah-perintah Allah ada yang wajib, ada yang sunat ya. Siapa yang sholat duha 4 rakaat maka sehari itu dijamin oleh Allah. Nah, berarti kan pedoman seperti ini Allah menjamin. Nah, menjamin di situ kan jaminannya umum, berarti ya apapun urusannya jadi mudah ya, dijauhkan dari kesulitan. Nah, ini Nabi Ibrahim ketika mimpi menyembelih putranya Nabi Ismail, ya Allah, Nabi Ismail kecil ditinggalkan, kemudian waktu sebelum lahir itu Nabi Ibrahim itu mengharapkan punya anak, sudah lama beristrikan Siti Hajar ini belum punya anak. Setelah sabar akhirnya diberi anak oleh Allah. Kemudian setelah anak lahir disuruh ninggalin. Kemudian setelah anak ini remaja disuruh nyembelih. Bukan main kan? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, maka Nabi Ibrahim itu memenuhi menghadapi ujian itu dengan sempurna. Ketika mimpi menyembelih itu sempatnya Nabi Ibrahim itu ngobrol sama anak yang mau disembelih. Anakku, inni aro fil manami anni azbahuka fangzur madza taro. Malam tadi aku ngimpi aku kok menyembelih dirimu. Gimana tanggapanmu? Wah, ya anaknya orang yang soleh ya ikut soleh. Karena abahnya yaitu Nabi Ibrahim orangnya patuh. Makanya Ismail ya sudah ya, kalau itu memang perintah sembelih saya, silakan. Jadi enggak menolak. Akhirnya sudah itu di Mina ya. Nanti kalau orang-orang haji melempar jumroh, di sana itu mengikuti sejarah Nabi Ibrahim. Itu godaannya setan bukan main. Makanya ada melempar jumroh ya, 7 jumroh ula, 7 jumroh wusta, 7 lagi jumroh akobah. Jumroh akobah itu yang terakhir, melempar yang terakhir. Itu selama kalau hari pertama tanggal 10 itu jumroh jumroh akobah saja 7. Kalau tanggal 11 ya 3 tempat itu. Kemudian tanggal 12 juga 3 tempat itu. Itu kalau nafar awal, berarti setelah melempar jumroh yang hari kedua tadi itu langsung kembali ke Makkah untuk tawaf ifadah. Tapi kalau masih menginap lagi semalam, besoknya harus melempar jumroh 7 kali 3 kali tadi. Maka ikut nafar sani. Dua-duanya betul, dua-duanya dibolehkan. Orang-orang Indonesia biasanya mengikuti nafar awal karena melempar di situ kan dari perkemahan itu jauh ya. Ada 3,5 kilo, ada 8 kilo, ada yang 16 kilo.
Wah, bukan main. Jalan kaki. Tidak ada yang naik kendaraan, semua harus jalan kaki. Nah, tapi kalau tidak bisa maka diwakilkan boleh. Jadi mengikuti sejarah atau historis Nabi Ibrahim alaihis salam ketika menyembelih Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sudah mengikuti aturan Allah seperti itu, maka Allah membalasnya diganti dengan kibas, diganti dengan kambing. Maka itulah ajaran kurban. Ajaran kurban bagi kita adalah sunnah. Manakala mampu kita kurban, itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim yang diabadikan melalui syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu memang ya, Abul Anbiya, Imamut Tauhid, Imamul Muwahhidin, kemudian Khalilullah, wattakhadzallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim khalil, ya, kekasih. Apakah tidak senang kalau kita ini mendapat julukan kekasihnya Allah? Senang sekali. Kalau Allah mengasihi maka ya urusan kita jadi mudah. Caranya yaitu seperti Nabi Ibrahim, mengikuti apa yang Allah ajarkan. Yang kedua tadi itu wama ana bitaridil ladzina amanu. Jadi tidak boleh biasanya orang yang mengikuti ajaran yang benar itu kalau dulu kan orang-orang miskin ya, Nabi Muhammad SAW pengikutnya ya Ammar bin Yasir ya, siapa lagi itu yang miskin-miskin, Bilal bin Abi Rabah, orang yang miskin itu mengikuti masuk Islam. Seperti itu seorang nabi tidak boleh mengusirnya ya. Karena dia pertama sudah mengajak, mendakwai, kemudian ada orang yang ikut, ya harus dirawat. Dirawat yaitu dipelihara, tidak disia-siakan. Jadi kewajiban seorang pimpinan mengayomi bawahannya, ya, membuat bawahannya itu nyaman. Juga kalau sedang bawahannya sedang melakukan ujian gitu ya, atau lomba atau apa, maka pimpinan ini harus banyak tirakat ya, artinya harus ada tirakatnya. Jangan sudah ngirim aja sudah tak sangoni, ya itu sangu zahir, tapi sangu batin didoakan, kalau bisa malam hari bangun minta kepada Allah. Nah, ini namanya usaha zahir dan batin. Waya qaumilan he kaum ingsun man utawi sapane wong iku yang suruh kang nulungi sapa man ni ing ingsun, yamna'u kang nyegah sapa man ni ing ingsun minallahi saking Gusti Allah, ai adzabihi tegese saking siksane Gusti Allah, intaratuhum lamun nolak sapa ingsun hum ing alladzina amanu, ai la nasira ya, li ora enek wong kang nulungi ingsun nalika ingsun nolak wong sing wis melu ingsun. Ini makanya wama ana bitaridil ladzina amanu, saya tidak bisa. Kan permintaan orang-orang yang belum masuk Islam, yang kaya-kaya, yang menjadi orang tokoh-tokoh itu kan, itu kalau saya ikut kamu ya syaratnya orang-orang yang beriman yang miskin-miskin itu kamu usir dulu. Wah, aku awur karo wong-wong ngono kuwi. Nah, ini tidak bisa. Nabi atau Rasul tidak bisa
mengusir dan menolak orang yang sudah beriman. Karena urusan iman itu kan tidak berkaitan dengan kaya dan miskin ya. Walaupun miskinnya bukan main, tapi dia sholat, dia beriman, dia melakukan kebaikan, nah itu orang terbaik. Walaupun kaya, dia mencemooh ya, tidak mau tidak dermawan, kemudian tidak masuk Islam, ya kalah dengan yang miskin tapi sudah masuk Islam. Ini loh, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling takwa itu yang paling mulia di sisi Allah. Afala tadzakkarun, ana ta mongko ora ngangen-ngangen sapa sira kabeh. Tattaizuna, apa to ora iso ngalap pitutur sira kabeh dari seperti itu, dari kejadian, dari kejadian orang yang beriman gitu. Harusnya kalian mengambil pelajaran. Wala aku lakum indi khazainullah. Wala aku lan orang ngucap sapa ingsun lakum kanggo sira kabeh indi ana ing ngarsane ingsun apa khazainullah, pira-pira perbendaharaan Gusti Allah. Saya tidak mengatakan pada kalian bahwa perbendaharaan Allah itu ada pada saya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau para nabi sebelumnya itu ya ada yang orang biasa saja, bukan orang kaya gitu ya. Karena Allah memilih seorang rasul itu bukan berdasarkan kedudukan orang itu di masyarakat atau berdasarkan kekayaannya. Pernah istri-istri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta harta seperti kekayaan Raja Kisra Yazdarjid, Raja Persia. Wah, itu akhirnya turunlah ayat ya Nabi, kul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya, katakan pada istri-istrimu yang minta begitu, kesini silakan, aku doa kepada Allah akan aku beri, tapi setelah itu engkau kalian aku ceraikan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sebaliknya, manakala kalian memilih Allah, Rasul dan hari akhirat, maka Allah sudah menyiapkan balasan yang besar, balasan yang agung. Akhirnya istri-istrinya yang milih ngikut jenengan ini ya mendapat ujian. Seorang nabi, bahkan bukan orang lain, istrinya sendiri. Nabi Nuh anaknya sendiri, Nabi Ibrahim anaknya sendiri, Nabi Lot itu istrinya sendiri, Nabi Nuh juga istrinya. Ini ujian. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan mengucapkan saya sudah beriman kemudian tidak diuji lagi? Maka ujian itu adalah bagian dari kehidupan kita. Hadapilah dengan kesabaran. Mitra bersada, Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-firman pada kita. Mudah-mudahan kita mendapat tambahan hidayah, bisa mengamalkan, dan mohon maaf atas kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.